Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Karo. Sabab bage pengkelengi di bata doni enda, maka iberekena anakna si tonggal. Gelah olah bene isie peditek manbana, tapi gelah dat kegeluhen si tuhu-tuhu sila erkeri kerin. Yohanes 3 ayat 16. Awit dene Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane ojo ganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Minangkabau. Dekarano Allah sabana mengasihi manusia di dunia ko, sainggo beliau memberikan anak dengan tunggal, supaya setiap orang napicayo kabake beliau indak binaso, melainkan mandapek iduik sajati dan kakak. Ingin kalau anaknya sesanai dengan asa enang banyak dan kakak selani imana asal nunan nasalan imana. Yohanes 3 ayat 16. Allah kacida mika asih dunya nepi ka maparingkeun putra tunggalna supaya sing saha nu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi menang hidup langgeng. Kami wa sono hitoriko watama watahodoni kono yowo aisite kudasata sorewa miko shinjiru monoga hitorimo horobinaide eyen no hinochi wo eru tame dearu. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Dengan kesukaan hati, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Paulus. Saya persilahkan. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk sore ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat-Mu untuk kami boleh merayakan akan kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Untuk kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh menikmati, boleh melaksanakan pada acara pada sore ini untuk mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah lahir ke tengah dunia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau menyerahkan untuk rangkaian seluruh acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua itu Tuhan sendiri yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau memberkati setiap orang-orang yang mengambil bagian di dalam perayaan pada sore ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus bekerja dan berprioritas dalam acara kami, supaya acara kami menjadi acara yang memuliakan akan Tuhan, nama-Mu diagungkan dan ditinggikan. Dan biarlah semua kami yang boleh mengikuti acara pada sore ini, kami baik yang memberitakan firman-Mu, baik semua hamba-Mu yang melayani pun kami semua yang mendengar, kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dan biarlah acara pada sore ini hanya ada jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Ya, walaupun tidak mendengar secara langsung, hati saya mendengar suara Bapak Ibu yang
menjawab saya. Ya, kita bersyukur hari ini kesukaan besar bagi dunia, karena Dia Raja di atas segala raja datang ke dunia untuk satu tujuan mulia, menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa. Layaklah Dia disembah, layaklah Dia dimuliakan. Kita naikkan satu pujian, kesukaan bagi dunia. Kita ngobrol jadi kadang masuk ke dia. Sukaan bagi dunia, Yesus bertahtalah. Sukaan bagi dunia, Yesus bertahtalah. Gerak manusia berkidunglah, semesta alam menggemakan nyanyian pujian, nyanyian pujian, nyanyian pujian. Bait yang ketiga, tiada lagi kesusahan dan dosa lenyapnya. Kesusahan dan dosa lenyaplah, berkatnya liputi makhluk yang tertindih agar luput dari hukuman maut, dari hukuman maut, dari hukuman maut, dari hukuman maut, dari hukuman maut. Ya, kita terlepas dari hukuman maut karena Yesus telah lahir dan datang ke dunia. Kita layak bersyukur akan hal ini. Ya, masih ada sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Amin. Ya, saya mendengarnya dari sini, dari hati saya yang terdalam ya Bapak Ibu. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Gloria, hormat bagi Allah. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 53 ayat 5. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bulir-bulir kita menjadi sembuh. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 6a. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming,
Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap ada sukacita. Mari kita akan merayakan penyalaan lilin. Malam kudus sunyi senyap. Saya undang Bapak Insinyur Peter Latumahina untuk menyalakan lilin. Bagi Bapak Ibu di rumah, saya undang juga untuk menyalakan lilin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Oke. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, saat yang dinanti-nanti. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Marlon Butar-Butar. Yesus, Engkau juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu
pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, engkau juru selamatku. Yesus, engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku katakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, engkau juru selamatku. Yesus, engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Sekali lagi nyatakan, Yesus, kau juru selamatku. Yesus, engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidup kami. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi nyatakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom semua sahabat-sahabat, saudara-saudara kekasih dimanapun Anda berada, dalam rangka perayaan Natal Majelis Perwakilan Wilayah YPP Batu Jawa Barat, Bandung. Dan terima kasih kesempatan pelayanan ini. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur pada tahun ini kami bisa merayakan Natal. Meskipun dengan online, kami tetap mensyukuri rahmat Tuhan. Dan kami sangat meyakini bahwa Engkau punya cara yang indah dan Engkau bekerja dalam berbagai cara. Dan hari ini kami mau bertemu dengan firman-Mu. Kami memohon rahmat dan kasih Tuhan mengartikan firman Tuhan ini kepada tiap-tiap anak-anak-Mu, siapapun yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh panitia dari Yesaya 42 ayat 3 dan 4 di bawah tema kedatangan yang memulihkan. Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakan nats ini buat Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai tempat. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Karena ini berbicara tentang kedatangan yang memulihkan, atau seseorang yang datang yang akan memulihkan umat itu. Tentulah ini sangat berpengaruh dari ayat yang pertama dari pasal 42, yaitu lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia
menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, dan ayat 2, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Baru intinya ayat yang ketiga dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Temanya adalah kedatangan yang memulihkan. Artinya bahwa ada orang-orang yang terluka, ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang mengalami sengsara. Dan itu tepat sekali dengan konteks di mana teks ini ditulis. Bagaimana Yesaya mencoba mengingatkan umat yang sekarang akan menuju pembuangan, menuju seolah-olah kebinasaan. Dan sebagian sudah ada dalam pembuangan. Mereka adalah umat Tuhan yang tadinya ditinggikan, yang tadinya mulia, yang tadinya hebat. Tetapi kini dari konteks ini mereka ada dalam keadaan sengsara. Karena mereka harus menghadapi kekuatan Babilonia yang begitu ganas untuk mengangkut mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu konteks bagian itu. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang mengalami keputusasaan. Meskipun di antara kita masih menjalankan aktivitas, tetapi ada banyak orang yang sedang menantikan pemulihan. Apakah itu ada di antara saudara? Saya tidak tahu. Tapi marilah kita menikmati tema kedatangan yang memulihkan. Kenapa memulihkan? Kedatangannya, kan begitu ya? Kenapa kedatangan hamba Tuhan itu yang dalam teks itu dikasih, dalam perikop itu dikatakan hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan yang dipilih itu punya kekuatan, punya kemampuan, punya energi, punya kuasa untuk memulihkan? Lalu, siapa dia? Dan apa yang dilakukannya? Itu menjadi pembahasan pada kita hari ini. Karena kedatangannya memulihkan, maka saudara perhatikan bahwa umat Allah yang tadi saya katakan itu sedang mengalami sesuatu yang membuat mereka hampir putus asa. Dan Alkitab mencoba membahasakan keadaan itu. Yesaya membahasakan keadaan itu, dikatakan bulu yang patah terkulai. Bisa kita berimajinasi bulu yang patah, sudah terkulai, nggak bisa buat apa-apa, tidak bisa digunakan apa-apa lagi karena kehilangan fungsi. Saudara, kehilangan status, kehilangan fungsi, ini menjadi satu beban yang luar biasa bagi umat Allah. Statusnya dihancurkan, fungsinya tidak ada sebagai umat Allah. Saudara perhatikan bahwa fungsi bangsa itu dipilih menjadi saksi di tengah dunia ini, dan mereka diberkati, mereka dipelihara supaya bangsa-bangsa melihat betapa hebatnya Tuhan. Tapi Yesaya mengatakan keadaan itu seperti buluh yang patah terkulai, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak lagi punya energi, tidak lagi memiliki satu kekuatan, kuasa yang untuk dibanggakan. Saudara-saudara, pandemi memang juga menyisakan sebahagian cerita orang-orang patah terkulai. Di WhatsApp saya ada banyak juga orang menjerit, di PHK. Tetapi mungkin sebahagian lain ada yang eksis. Tapi mari kita melihat bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang patah terkulai. Tetapi di bagian ini dikatakan tema kedatangannya memulihkan yang patah itu, memulihkan yang terkulai itu. Maka caranya dikatakan bahwa yang datang itu dengan dia tidak menyuarakan di jalan-jalan. Nampaknya seolah-olah Nats ini menceritakan ada silent aksi, bahwa kedatangannya yang begitu tenang, tetapi memulihkannya dengan cara yang lembut sekali. Saudara ingat, kalau kita melompat langsung ke perjanjian baru, bagaimana Yesus memulihkan orang-orang. Saya mengambil contoh dari Yohanes pasal 3 bertemu dengan Nikodemus, Yohanes pasal 4 bertemu dengan seorang wanita Samaria yang tidak puas dalam kehidupannya, tapi sesungguhnya dia terkulai. Dan Yohanes pasal yang kelima bercerita tentang seorang yang disembuhkan di kolam Bethesda yang sudah 38
34 tahun sakit dan tidak bisa buat apa-apa, terkulai, tidak bisa patah. Dan image pada waktu itu dalam Yohanes pasal 5 bahwa akan ada kesembuhan begitu. Apakah itu hoax atau apakah itu iming-iming, itu begitu konteks itu. Dikatakan tidak bisa aku. Pada waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, kalau air itu bergelombang, kalau malaikat turun dan air itu bergelombang, maka tidak ada yang menurunkan aku. Putus asa sekali. Dalam Yohanes pasal 3, 4 dan 5 itu betapa penulis mencoba menjelaskan bahwa Yesus datang menyentuh dengan lembut pribadi, lepas pribadi saudara. Kedatangan yang memulihkan itu dikatakan bulu yang patah terkulai itu, firman Tuhan katakan ayat yang ketiga, tidak akan diputuskannya. Bulu yang patah, yang mungkin hancur, itu tidak diputuskannya, tidak dihancurkannya, tidak dibinasakannya. Saudara, ini seolah-olah mau berbicara bahwa di dalam umat itu ada sisa gambar Allah yang akan dipulihkan. Luar biasa lagi mencoba Yesaya. Dikatakan lagi begini, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Masih ada nyala yang sedikit, masih ada sinar sedikit, maka itu tidak dipadamkannya. Yang datang itu tidak pernah berkata, sia-sia orang ini, kita habiskan saja, kita tutup saja, sudah tidak berguna orang ini, sudah tidak berguna umat ini, kita habiskan saja. No. Sinar yang mungkin kecil itu tidak dipadamkannya, saudara, tapi dijaganya dengan lembut. Bulu yang patah itu mungkin di message-nya, di prosesnya untuk menjadi utuh kembali. Dan itu adalah cara Allah yang lembut menangani pribadi lepas pribadi dan umat Allah. Halo. Kalau saudara-saudara yang tentu para pendengar ini mungkin pernah menginjakkan kaki ketika Holy Land itu ada di daerah Yordania, kita tahu di puncak Bukit Nebo biasanya selalu kalau Holy Land begitu ya, Bapak Ibu yang berkali-kali ke sana selalu melihat bahwa di sana ada satu momen yang diceritakan, itulah simbol ular tembaga itu, begitu ya, untuk mengingatkan bahwa firman Tuhan katakan baik dalam Yohanes pasal 3 dan dalam peristiwa itu firman Tuhan katakan kepada Musa bahwa setiap orang yang meskipun dipatuk ular tedung itu, dia tidak akan mati kalau dia melihat ular tembaga yang di sana. Meskipun dipatuk, yang dalam cerita, yang dalam fakta-fakta, yang lain-lain itu bermatian. Tetapi ketika kita melihat pada karya satu pribadi yang disimbolkan pada waktu itu, karena di sana membutuhkan keyakinan, membutuhkan iman, membutuhkan kepercayaan bahwa ada satu pribadi yang begitu lembut menghalau bisa ular itu, dan firman Tuhan katakan dia tidak akan mati. Saudara-saudara, bulu yang patah terkulai itu tidak akan diputuskannya. Never. Meskipun keadaan kita mungkin serasa aku hancur Tuhan. Terlalu banyak dosa yang kulakukan. Terlalu jauh aku darimu Tuhan. Keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, keadaan apapun, keadaan anak-anak sesungguhnya membuat aku jauh darimu Tuhan. Membuat aku jauh dari jalan Tuhan. Halo, saya yakin saat engkau berkata seperti itu, Tuhan ada di sampingmu dan berkata, "Nak, kau tahu, aku ingin memegang engkau. Aku ingin memegang tangan kananmu dengan tanganku. Aku ingin berjalan bersamamu." Maka wajarlah Yohanes mencatat di pulau pada waktu dia dibuang di pulau Patmos, dan kemudian dia melihat satu vision dan dia tulis, "Lihat, aku berdiri di depan pintu, mengetuk dan minta masuk supaya aku bersama-sama dengan engkau." Oh,
supaya ketika air matamu mengalir, supaya ketika engkau bersedih, aku bisa menghapus air mata itu. Ketika engkau bersuka cita pun, aku bisa tertawa bersama dengan engkau. Tidak akan diputuskannya, karena Dia ada di samping kita untuk memproses, untuk menjaga api itu, untuk supaya kemudian bersinar kembali, halo, supaya umat itu pada akhirnya bercahaya kembali, dan orang bisa melihat kembali cahaya, meskipun orang mungkin lalu lalang. Dan betapa para nabi mencoba memberikan gambaran, apalagi Yeremia. Bapak Ibu kalau membaca kitab Ratapan, tulisan Yeremia yang mewakili hati umatnya, dalam kitab Ratapan itu dikatakan mulai pasal 1 sampai pasal-pasal berikutnya, Yeremia menuliskan bahwa umat itu dulu laksana ratu, gitu ya, mencoba memverbalkan, mengkalimatkan keadaannya, dikatakan laksana ratu dulu, tapi kini dia seperti janda yang ditinggalkan dan tidak punya cahaya. Karena cahayanya janda itu ada pada family, ada pada suami, ada kemuliaannya pada suami. Halo, kemuliaan kita ada pada Tuhan yang tidak memadamkan. Orang-orang akan memadamkan api itu. Mungkin kalau coba saya dramatisir, ada lilin kecil yang sudah mulai habis, dan kemudian dibiarkan orang, atau mungkin ada orang menginjakkan saja supaya karena tidak terlalu berarti menurut pandangan orang. Tapi menurut pandangan Tuhan berbeda, saudara. Dia tidak akan melakukan, karena tangannya lembut, seperti kelembutan tangannya yang menciptakan alam ini, kelembutan tangannya yang menjadikan Adam dan Hawa itu, yang menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya, dan menjadikan Adam dan Hawa hidup menjadi manusia seutuhnya. Demikianlah tangannya, demikianlah rohnya, menghidupkan kembali sinar itu dan membuat bulu itu tidak akan patah lagi. Amin. Jika bulu yang patah itu engkau mendengarkan sekarang bagian ini, katakan di hatimu, Tuhan, banyak yang patah Tuhan. Bahkan sinarku bertahun-tahun sudah mulai padam, Tuhan. Redup Tuhan, redup Tuhan. Saya tidak bisa melakukan sesuatu, seolah-olah saya tidak melihat sesuatu, tapi Dia katakan, dia hambaku yang kupilih, Dia akan datang, meskipun mungkin suaranya tidak berseru-seru di jalan, meskipun tidak heboh, meskipun tidak viral dalam kehidupanmu, tetapi Dia datang untuk memulihkanmu. Tangannya yang lembut. Amin. Yang kedua dikatakan begini. Masih ayat yang ketiga, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Perhatikan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Wow. Emang apa? Kenapa, Pak Pendeta? Coba kita cek. Apa yang menjadi persoalan? Kan ini bulu yang patah terkulai. Itu konteks, itu fakta masalah. Ini sinar yang mulai pudar, begitu ya. Tidak akan dipadamkan. Tiba-tiba dikatakan dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Halo. Yang menjadi persoalan utama seperti yang saya katakan tadi adalah pudarnya status umat Allah. Dulu hebat, punya hukum Taurat. Dulu umat Allah, dulu punya keadilan. Dulu orang melihat bahwa Allah yang maha hadir itu, dan yang maha adil itu bersama dan berjalan bersama dengan mereka. Tapi kemudian cerita dan berita tentang Tuhan yang adil, yang baik itu, yang aturan-aturannya, yang firman-firmannya menuntun umat itu sampai kepada satu status, itulah keserupaan dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan mereka, maka firman Tuhan katakan
ia dengan setia menyatakan itu. Meskipun mungkin seolah-olah seperti seorang guru yang mulai mengeja lagi, mengajar lagi anaknya yang sudah kehilangan memori, yang file-filenya sudah rusak, dicari kembali di Reclibine itu, dicari lagi di tong sampah memori-memori yang sudah habis itu, dipulihkan lagi dengan setia. Dengan setia. Mungkin sebahagian sudah berkata, sudah putus asa ya Tuhan, sudah nggak ada lagi memori tentang hukum Allah, sudah tidak ada lagi memoriku mengingat karena nenek moyangku pun dihancurkan dan aku tidak lagi mendengarkan cerita tentang Allah. Tapi firman Tuhan katakan dengan setia. Halo, Tuhan kita itu setia loh Bapak Ibu. Dia nggak pernah meninggalkan kita ya. Dengan berbagai cara dia menyatakan hukumnya, dia menyatakan kasih dan keadilan. Karena di dalam hukum Tuhan itu ada kasih, keadilan, berkat, pemeliharaan menuntun kita. Karena dia seperti pagar, dia bukan hanya seperti cermin untuk memperlihatkan kepada kita aslinya kita siapa. Tapi dia juga seperti pagar yang menuntun kita. Maka itu yang diberikan Tuhan. Tapi Pak Pendeta, mereka karena akan dibawa ke Babel. Halo, tidak apa-apa. Mungkin justru di Babel mereka berseru kepada Tuhan. Mungkin justru ketika di Babel mereka melihat, Tuhan, beginilah ternyata kalau aku meninggalkan Engkau. Beginilah ternyata nasib kami ketika kami meninggalkan Engkau. Babel tidak selamanya menjadi jahat dalam perjalanan keadilan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki Babel itu. Karena Tuhan menghendaki penindasan itu. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membawa, mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya Allah mampu. Toh Allah mampu kok membebaskan mereka dari Mesir. Allah mampu kok. Laut mampu kok. Allah mampu kok kasih mereka makan. Allah mampu kok menghangatkan mereka di kala malam. Allah mampu kok menaungi mereka dari cahaya matahari. Allah mampu kok melindungi engkau sampai hari ini. Allah mampu kok. Tapi kadang-kadang mata kita tertutup semua itu, tertutup semua pikiran kita seolah-olah tidak ada memori lagi mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itulah Yesaya katakan, dia dengan setia akan menyatakan terus, mengajarkan kepadamu, karena kita punya potensi kehilangan memori. Kenapa? Karena kita diisi dengan memori-memori lain, kepahitan, kegalauan, kehampaan. Semua pikiran kita, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan gereja, semuanya itu diisi sehingga kita lupa akan ada satu cerita, ada satu memori kebaikan Tuhan yang mengiringi perjalanan hidup kita. Halo, hari ini adalah bagian daripada Tuhan setia mengajarkannya. Amin. Amin. Yang ketiga, bagaimana kedatangan yang memulihkan itu? Kedatangan yang memulihkan itu kemudian ayat yang keempat. Kita harus pahami ini. Kita harus nikmati ini dalam rangka juga Natal pada tahun ini. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Dan tidak akan patah terkulai. Wah, hebat sekali ya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Halo, Tuhan sendiri tidak akan menjadi pudar. Kasihnya tidak akan menjadi hambar. Dia tidak menjadi hampa. Dia bukan ruang yang kosong. Dia tidak menjadi pudar, saudara. Kasih kita acap kali pudar, tapi yang datang memulihkan itu, dia tidak akan menjadi pudar. Dia konsisten mengasihi kita. Halo Bapak Ibu, halo, come on. Dia tidak akan menjadi pudar meskipun banyak persoalan kita. Meskipun engkau berkata, aku sudah patah terkulai, cahayaku sudah habis. Kalau dia tidak, karena dia dipenuhi roh Allah untuk menolong kita, memampukan dia untuk mengingatkan kita. Itulah hamba yang dia pilih itu. Namanya Yesaya katakan Immanuel, dia yang beserta dengan kita.
Im itu dekat, Nu itu kita, El itu Elohim. Maka dia katakan, Yesaya mengatakan sebelumnya pada ayat pasal 9 itu, Allah dekat dengan kita. Ya. Allah dekat dengan kita. Di mana itu terjadi? Tidak bisa. Tetapi itu bisa terjadi dalam Yesus Kristus yang tidak pernah pudar kasihnya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Begitu selalu kita ucapkan kalimat. Tapi acap kali kita kadangkala tidak mengalaminya dalam perjalanan hidup kita. Karena itu hari ini diingatkan berita ini supaya firman Tuhan ini mengisi memori kita, menjadi memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita dengan berkata, Yesus, Engkau tidak pernah pudar. Ya Tuhan, Engkau tidak pernah pudar, maka aku tidak mungkin melihatmu. Maka Engkau tidak pernah kabur, maka aku tidak jelas melihatmu. Ya kan? Sekarang kan banyak. Halo, kalau Bapak Ibu melihat di TikTok, itu kan banyak yang kabur. Sampai bingung kita, ini mana nih? Ini mana nih? Laki! Setelah dia ngomong, laki! Aduh, tolong dong. Nah, dan lain sebagainya. Pudar, kabur. Tuhan Allah nggak pernah kabur. Tuhan Allah tidak pernah menjadi bayang-bayang yang susah kita lihat. Tuhan Allah tidak pernah menjadi sesuatu yang membingungkan kita. Never, never, never. Tidak. Dia tidak pernah pudar. I believe it. Saya percaya itu. Dia tidak pernah kabur. Kasihnya tidak pernah pudar, saudara. Sehingga kita bingung melihatnya. Tuhan, benarnya Engkau menolong aku atau enggak sih Tuhan? Sebenarnya Kau ada atau enggak sih Tuhan? Sebenarnya kasih-Mu ada atau enggak sih Tuhan? Tidak. Kita yang kabur. Tuhan tidak pernah kabur. Saya pernah bercerita berapa belas tahun yang lalu, saya dibawa oleh ipar ke Jakarta, ke keliling-keliling dekat istana, begitu kan, bisa lewat dari depan istana. Jadi pada malam hari saya katakan, waduh ipar, kok ini istana kok gelap sekali. Saya dengan nyonya katakan, istri katakan, ini istana kok gelap sekali, istana negara kok gelap sekali. Ipar itu dengan lembut mengatakan, ipar, buka jendelanya ipar. Karena ternyata jendela itu 80% atau 90%, saya kurang tahu itu. Kaca filmnya mungkin 90% atau 80%, tapi itu gelap. Setelah dibuka, terang, terlihat. Halo, kita yang kabur. Apa yang mengaburkan itu? Seperti yang saya katakan tadi, terlalu banyak diisi memori yang tidak memuliakan Tuhan. Terlalu banyak luka di hati kita, terlalu banyak prasangka, terlalu banyak kebencian, terlalu banyak kepatah hatian, terlalu banyak keputusasaan. Sehingga kita kabur memahami dan mengenal Allah. Tapi hari ini dia datang untuk memulihkan. Karena tangannya lembut untuk memulihkan kita. Dan bukan hanya itu, dia setia menuntun kita. Amin, Bapak Ibu ya. Dia setia menuntun kita. Dia setia menyatakan kasih itu. Dan dia itu jelas. Dia tidak akan pernah pudar. Karena kemudian dikatakan, sampai ia menegakkan di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yes, sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya dia akan tetap setia menemani kita. Kiranya perayaan Natal ini mengingatkan kita bahwa dia datang untuk memulihkan engkau keluarga-keluarga, memulihkan engkau pribadi, memulihkan gereja kita, memulihkan juga ekonomimu dan kesehatanmu. Jika Tuhan mau melakukan itu, dia mampu melakukannya. Minta dia untuk memulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu. Engkau datang untuk memulihkan kami. Untuk itulah Engkau datang ya Tuhan, Immanuel, yang bersama dengan kami, berjalan dengan kami. Meskipun kami kadang-kadang ke lembah, Engkau menuntun kami, Engkau mengangkat kami, Engkau setia. Tangan-Mu lembut untuk memegang kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tetap nyata dan jelas. Terpujilah Engkau Allah.
berkati firman-Mu, dan jika ada di antara saudara-saudara hamba ini yang sungguh-sungguh patah terkulai, seperti cahaya yang sudah akan padam, yang sinarnya sudah mulai padam, Tuhan, biarlah mereka melihat Engkau kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Panitia Natal MPW YPP Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, amin. Amin, iya. Yang patah terkulai tidak akan terkulai lagi, karena ada Kristus yang datang untuk memulihkan kita semua. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan akan dikumpulkan dari dua cara. Yang pertama dari nomor rekening yang sudah tertera, kemudian barcode. Bapak Ibu boleh memberikannya melalui ini untuk mendukung pelayanan ini lebih lagi. Ya, mari. Ingin kami kembali serupa dengan Dikau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga untuk hamba-Mu Pak Pendeta Marlon Butar-Butar yang sudah Tuhan pakai sedemikian heran. Terima kasih. Berkatilah pelayanan hamba-Mu di mana berada. Berkatilah keluarganya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur karena di tengah situasi seperti ini Tuhan masih memungkinkan kami untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama bersyukur atas kedatangan memperingati kedatangan Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami teringat Bapa bahwa perayaan-perayaan Natal seperti ini diadakan di banyak gereja, diadakan di banyak persekutuan, di kota, di desa, di pedalaman. Tuhan berbicara, biarlah Bapa urapan-Mu dari yang maha tinggi, Allah yang maha besar turun atas setiap penyampai-penyampai firman Tuhan. Dan Tuhan siapkan hati anak-anak sampai dewasa untuk menyambut akan Sang Juru Selamat bagi mereka yang belum percaya, bagi mereka yang belum diselamatkan. Kami berdoa Tuhan, urapan kuasa-Mu atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Bapak bahwa bangsa negara kami juga, walaupun situasinya sangat membutuhkan banyak doa, ada banyak bencana, ada banyak kebanjiran, ada banyak angin puting beliung, khususnya di bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berseru pada saat ini, mari Bapa, selamatkanlah bangsa kami. Di situasi seperti ini kami berdoa Bapa, kabar keselamatan itu mereka temukan, mereka dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah saatnya Tuhan, Engkau akan berbicara dan menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu melalui mimpi, melalui pendengaran akan firman Tuhan. Banyak hal Tuhan punya cara mencapai mereka yang sekarang sedang mengalami keputusasaan, kegelapan, kesusahan, kesulitan, kelaparan. Tuhan, lawatlah mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dan semua menteri-menteri, bahkan juga sampai kepada mereka yang ada di kabupaten, kecamatan, desa. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, kiranya Tuhan terus memakai mereka. Tuhan memberi hikmat kepada presiden kami dalam memimpin bangsa ini. Kami sangat percaya Tuhan, 20-30 tahun ke depan kami sampai kepada masa Indonesia Jaya Tuhan. Kami imani itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa memberkati semua tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja begitu luar biasa Tuhan, dengan adanya lagi ancaman COVID
yang baru ditemukan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungilah bangsa kami Tuhan. Jangan biarkan COVID yang baru ini, Omikron ini menjalar di tengah masyarakat Indonesia. Tapi Tuhan tutup bungkus anak-anak-Mu, tutup bungkus masyarakat Indonesia dari penyebaran COVID yang sangat berbahaya ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami juga tak lupa berdoa, Tuhan beri kekuatan kepada para tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan beri perlindungan-Mu. Mungkin mereka juga letih, lelah, mereka harus berwaspada, mereka harus melindungi diri mereka juga. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati. Bapak, kami juga tak lupa mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pelayanan-pelayanan Natal di pedalaman Misi Sumba Timur sudah boleh berlangsung sampai pada tanggal hari ini, dan masih terus ada Natal-Natal yang akan dirayakan di pedalaman-pedalaman sampai pada awal Januari. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan mereka. Sukacita-Mu Tuhan boleh juga menjadi sukacita kami, bahkan sampai kepada masyarakat pedalaman. Terima kasih karena di Lailara sudah ada listrik, sudah ada sinyal. Walaupun mungkin masih belum terlalu lancar, tetapi kami bersyukur sudah Tuhan jawab doa kami. Sehingga semua teman-teman yang akan merayakan Natal, khusus di Lailara, ada beberapa kegiatan-kegiatan kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga di Umah Hapi, bahkan juga ada beberapa tempat-tempat lain lagi. Kami mohon Tuhan, kiranya cuaca Tuhan anugerahkan yang terbaik. Jauhkan dari segala angin, hujan, banjir, dan Tuhan memberkati setiap perayaan-perayaan ini. Terima kasih untuk setiap pendukung-pendukung misi. Tuhan, Engkau sudah bekerja melalui mereka. Biarlah tangan-Mu Tuhan terus memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada, kami mengucap syukur. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk YPPI Pusat di Batu Malang. Kami mengucap syukur Tuhan juga memelihara semua pengurus-pengurus dengan kesehatan yang dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Bahkan juga sekolah-sekolah teologi yang bekerja bersama dengan kami, itu dari ATI, dari STT Ebenezer, di Palembang, Tanjung Enim. Kami bersyukur kepada-Mu dari I3 Batu Malang. Kami bersyukur Tuhan, melalui mereka Tuhan, berita Injil sampai ke ujung-ujung dalaman Tuhan, khususnya di Misi Sumba Timur. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus acara kami ini sampai pada akhirnya, biarlah boleh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat mereka yang sakit tidak bisa ikut dengan acara kami, acara Natal MPW YPPI Bandung. Kiranya Tuhan juga menjamah memberkati mereka dimanapun berada. Terpujilah Tuhan, Maha Besar Allah di tempat yang maha tinggi, yang sudah hadir di tengah-tengah kami melalui pelayanan firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, dan juga melalui atraksi-atraksi yang lain. Dipermuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua MPW Jawa Barat. Saya persilahkan kepada Bapak Insinyur Peter Latimahina untuk menyampaikan kata sambutan. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini atas anugerah Tuhan, maka MPW YPPI Jawa Barat dapat merayakan Natal bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih sudah boleh hadir di tempat ini, di acara ini, dan juga kami bersyukur bahwa hambanya Pendeta Marlon Butar-Butar sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya dapat menguatkan kita dikuatkan kembali dari keadaan kita pada masa kini. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa pelayanan di MPW Bandung menyangkut seperti yang lalu-lalu, pelayanan anak paling utama, lalu ada pelayanan dewasa, pelayanan misi, dan pelayanan penjara.
Tuhan memberkati pelayanan ini sehingga selalu bertumbuh pelayanan anak dan remaja. Dan tadi yang menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan dalam berbagai bahasa, yang juga menyampaikan nubuatan, itu adalah anak-anak yang terbina dari kecil sampai mereka menjadi anak-anak yang lebih besar, bahkan remaja pada saat ini. Terima kasih untuk hamba-hambanya yang saat ini. Dan tim kami di Bandung dilayani oleh beberapa hamba Tuhan pada saat ini. Evangelis Mariati Sitorus, kemudian Evangelis Dahlia Sagala, Evangelis Sri Rezeki Tambunan, lalu dibantu oleh beberapa mahasiswa praktek. Di sini ada Lukas dan juga Astri. Puji Tuhan, mereka lah yang melayani pada saat ini. Perjalanan ini MPW YPP Jawa Barat dipercayakan dan ditetapkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam mencapai jiwa-jiwa terhilang di Sumba Timur. Sudah 17 tahun, tidak terasa 17 tahun pelayanan di Sumba Timur. Dan pada saat ini kita lihat bahwa tahun 2011 sampai 2021 sudah mulai ditempatkan tenaga-tenaga di pedalaman. Dimulai dengan satu tenaga tetapi dan juga satu desa. Dan sekarang puji nama Tuhan atas dukungan doa serta juga persembahan-persembahan yang diberikan, maka perkembangan pelayanan bisa bertambah dari satu desa menjadi 18 desa pada saat ini. Tenaga yang ada satu tadinya, sekarang ada 32 hamba Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok Sumba Timur. Dan semua itu adalah berkat dukungan doa-doa kita semua sehingga pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Dan demikian juga pelayanan PAUD. Dari satu PAUD sekarang sudah ada 8 PAUD. Ya, puji Tuhan, Tuhan percayakan MPW untuk melayani pelayanan di Sumba Timur menjangkau jendela 414. Dan itulah Tuhan sedang kerjakan pada saat ini. Terima kasih untuk semua dukungan-dukungan. Di samping dukungan, maka kami juga didukung oleh tenaga-tenaga yang lulus dari sekolah teologi, baik itu di STT Tanjung Enem, kemudian di ATI, lalu kemudian di I3. Dari buah-buah pelayanan misi, maka kita bisa melihat bahwa hari ini sudah ada 6 lulusan dari sekolah-sekolah teologi yang kembali melayani di Sumba Timur. Dan masih ada 6 lagi yang sedang dalam pembentukan. Doakan agar mereka senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk boleh melayani di Sumba Timur dan memberkati Sumba Timur. Puji Tuhan, tim kita saat ini adalah 32 orang. Dan dengan ada 32 orang di Sumba Timur, maka pelayanan dapat terus dikembangkan. Pelayanan Natal di gereja-gereja, di pedalaman-pedalaman sudah bisa disampaikan selama beberapa minggu terakhir ini. Sudah mencapai kurang lebih hampir 1.000 orang anak terlayani. Dan sampai akhir Desember nanti diperkirakan bisa mencapai mendekati 2.000. Doakan agar melalui pelayanan ini maka Injil diberitakan kepada banyak anak-anak yang ada di Sumba Timur. Puji Tuhan, atas nama MPW YPP Jawa Barat, kami menyatakan terima kasih untuk semua doa, untuk semua persembahan, semua dukungan, sehingga pelayanan MPW bisa berjalan sampai hari ini. Dan kami atas nama pengurus MPW Jawa Barat menyatakan selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap semangat untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Here we go.
Ya, kami segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti perayaan Natal dari MPW Bandung. Kami bersukacita dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu sehingga kami memberikan door prize kepada Bapak Ibu. Ada 3 orang nama yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari kita. Yang pertama saya undang Bapak Peter Latumahina untuk mengambil 1 nama yang beruntung. Kira-kira siapa ya Bapak Ibu? Bapak Advendi. Oke. Selamat Bapak Advendi. Bapak Advendi mendapatkan hadiah sebesar 100.000 rupiah. Boleh beli topi Natal. Terima kasih. Oke, selamat ya buat Bapak Advendi. Selanjutnya saya persilakan Ibu Yunita Latumahina untuk mengambil 1 nama yang beruntung. Siapa ya? Kira-kira ini lebih besar lagi Bapak Ibu. Siapa ya? Bukan 100.000. Aku aktifkan. Ruang sound. Ruang sound 6. Saya nggak tahu siapa namanya, pokoknya Ruang sound. Selamat. Siapa ya? Oke, pokoknya namanya Ruang Sound. Ada. Enggak beli topi Natal, kayaknya baju Natal boleh ya, bisa ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya undang Kak Dahlia untuk mengambil 1 nama yang beruntung. Oke. Silakan Kak Dahlia, siapa ya? Oke, siapa ya Kak? Siapa yang beruntung ini? Jangan yang ada di tempat ini ya. Wah, Bapak ya? Bapak Everti. Selamat Bapak Evertandean. Selamat Bapak. Bapak boleh beli baju Natal anak. Bahagia sekali ya. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk ketiga orang yang beruntung. Nama yang pertama mendapatkan 200.000 rupiah. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami merayakan hari Natal bersama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish
Shalom kakak-kakak dan teman-teman saya semua dimanapun berada. Momen Natal saya dan keluarga tahun ini sangat sederhana dan tersepi karena tidak bisa merayakan Natal di sekolah minggu, di gereja, dan Natal di sekolah, serta tidak bisa merayakan Natal dengan gembira bersama teman-teman saya. Karena masih pandemi COVID-19, saya dan keluarga hanya bisa merayakan Natal dengan menonton YouTube dan melalui Zoom. Tapi saya yang keluarga tetap bersukacita dan merayakan Natal walaupun sederhana. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan menyertai kita semua. Selamat Hari Natal kakak dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Time to decorate the tree. Merry, merry, merry Christmas. Ring the bells so joyfully. Merry, merry, merry Christmas. Hang the ribbon and the lights so they can twinkle in the night. Decorate the Christmas tree. Merry, merry, merry Christmas. Time to put the tinsel on. Merry, merry, merry Christmas. And the baubles all around. Merry, merry, merry Christmas. Then the star goes on the top, but it's so high we'll have to hop. And the Christmas tree is done. Merry, merry, merry Christmas. Time to sing a happy song. Merry, merry, merry Christmas. All of us can sing along. Merry, merry, merry Christmas. Gather round the Christmas tree and join together merrily. Sing a happy Christmas song. Merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. Time to decorate the tree. Merry, merry, merry Christmas. Ring the bells so joyfully. Merry, merry, merry Christmas. Hang the ribbon and the lights so they can twinkle in the night. Decorate the Christmas tree. Merry, merry, merry Christmas. Time to put the tinsel on. Merry, merry, merry Christmas. And the baubles all around. Merry, merry, merry Christmas. Then the star goes on the top, but it's so high we'll have to hop. And the Christmas tree is done. Kami keduanya mengucapkan Selamat Natal. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Lahir
Percayalah, Dia datang untuk menyelamatkan kita dan untuk menolong kita. Hanya Dia satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan melindungiku, Tuhan pemulihku. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk teman-teman yang sudah ikut ambil bagian dalam pemutaran video tadi. Ya, Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk ketiga orang pemenang tadi, orang yang beruntung, tolong untuk kirim nomor teleponnya, nomor HP-nya melalui chat yang ada di Zoom. Ya. Oke, itu saja. Tolong kirim nomor teleponnya melalui chat. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita akan menyaksikan satu persembahan pujian dari anggota pengurus MTW Jawa Barat. Saya persilakan untuk teman-teman maju ke depan.
Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera Oke. Benar ya Bapak Ibu, sambutlah dia, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita perayaan Natal di hari ini dengan satu pujian, Oh God, I worship you. You
menutup serangkaian ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Oh Bapa, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dan kami bersuka cita. Oh terima kasih banyak Bapa. Melalui perayaan Natal ini telah ungkapan hati kami sebagai rasa syukur kami. Karena Engkau telah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Oh Bapa, terima kasih Bapa. Melalui tayangan-tayangan, dance, melalui atraksi-atraksi yang sudah diberikan, melalui pujian penyembahan, dan kehadiran bersama kami di tempat ini adalah satu ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Bapa kami sudah boleh dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Dr. Marlon Butar-Butar, agar Tuhan memberkati hamba-Mu ini, pakai dia dengan heran untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Bapa, bagi kami semua, terang Kristus telah lahir di hati kami. Biarlah Bapa, terang itu boleh bersinar di hati kami. Dan dari hati kami ini terpancar kasih Allah kepada jiwa-jiwa. Dan melalui keadaan kehadiran kami di muka bumi ini, kami boleh berdampakkan kekekalan. Sehingga melalui apapun yang kami lakukan, baik di dalam keluarga, di tengah lingkungan kami, bahkan di luar, kami boleh menjadi saksi Kristus. Sehingga Injil dapat diberitakan kemana-mana dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Oh terima kasih banyak Bapa. Pakai kami semua menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua pengurus saya undang untuk semua ke depan. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya buka kamera untuk kita foto bersama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Bapak Ibu tolong buka kameranya semuanya supaya kita berfoto bersama-sama. Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. And Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas.
kasih teman-teman dari Sumba Timur yang sudah mulai bergabung. Mungkin masih bergabung atau sudah susah lagi karena sudah gelap ya di bukit. Terima kasih semua Bapak Ibu yang berkenan hadir. Walaupun kami mohon maaf masih banyak kekurangan sana sini, tapi kami terus mau belajar untuk memberikan yang terbaik melalui pelayanan virtual. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya persilakan untuk open mic bagi Bapak Ibu semuanya untuk kita mengucapkan selamat Hari Natal dan tahun baru 2022. Natal dan tahun baru. Selamat Natal dari Ende. Selamat Natal semua. Selamat Natal. Paulus. Selamat dari Bintara. Selamat Hari Natal dan menyambut tahun baru. Chris Nova. Andy yang dapat terbaik kita makan di Selamat Padang. Natal dan menjelang tahun baru. Nanti Megap. Selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2022. Selamat